Ini menunjukkan bahwa motivasi di balik kesediaan untuk menanggung penderitaan yang tidak adil dari tuan-tuan yang bengis, yang jahat, itu bersifat rohani, yaitu sadar akan kehendak Allah. Dengan kata lain, seorang hamba yang menanggung penderitaan tidak adil dari tuannya, sambil dia tetap mempertahankan integritas iman dan perilakunya, bukan hanya sekedar bersabar. Dia sedang mengekspresikan sebuah keyakinan yang dalam bahwa Allah mengetahui, Allah melihat, dan Allah akan bertindak. Ya, shalom semuanya. Kita hari ini akan mendengar firman Tuhan dan saya tetap akan melanjutkan eksposisi surat 1 Petrus. Dan hari ini kita masuk pada eksposisi surat 1 Petrus part yang ke-21 ya. Dan temanya itu adalah tunduklah kepada Tuhanmu. Nah, kalau saudara masih ingat, sejak dari part yang ke-16 itu saya sedang membahas sejumlah hal praktis yang harus dilakukan oleh orang percaya terkait dengan status mereka yang unik yang disebutkan di dalam ayat 9 dan ayat 10 pasal 2, di mana orang percaya disebut sebagai kamulah bangsa yang terpilih, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Nah, karena kita itu adalah bangsa yang kudus, kita umat pilihan Allah, kita milik Allah, maka kita harus melakukan sejumlah hal yang praktis. Misalnya, kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging, itu ayat yang ke-11. Kita harus memiliki cara hidup yang benar, yang baik, ayat 12. Lalu kita harus tunduk pada pemerintah, ayat 13-15. Lalu kita harus hidup sebagai orang merdeka, ayat 16. Dan yang berikut adalah kita harus melakukan 4 perintah penting seperti saya bahas minggu lalu, yaitu kita harus menghormati semua orang, mengasihi saudara seiman, takut akan Allah, dan menghormati raja. Nah, sekarang kita tiba pada bagian yang baru di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20, di mana Petrus beralih, dia berbicara secara khusus kepada satu kelompok tertentu di dalam jemaat, yaitu para hamba atau para budak. Ya, dan ini adalah realitas sosial yang sangat nyata. Karena apa, saudara? Karena memang budak-budak itu sangat banyak pada masa itu. Di Romawi saja itu kira-kira ada 60 juta budak di seluruh kekaisaran Romawi. Banyak dari antara budak-budak itu sebenarnya adalah orang Kristen. Jadi budak-budak itu atau hamba-hamba itu, mereka itu adalah orang-orang, banyak orang Kristen yang menjadi hamba. Tuan-tuan mereka itu bukan orang Kristen, tetapi mereka menjadi Kristen, dan karena itu mereka itu adalah hamba-hamba beragama Kristen, tapi mereka menjadi hamba dari tuan-tuan mereka yang bahkan bukan beragama Kristen. Ya, nah karena itu maka budak itu begitu banyak, kira-kira 60 juta budak di dalam kekaisaran Romawi, dan banyak yang Kristen. Maka Petrus di dalam nasihat praktisnya, dia tidak mengabaikan kelompok kecil ini, kelompok budak itu ya, yaitu kelompok yang paling rentan, paling lemah dalam struktur sosial pada waktu itu. Dan karena itulah maka Petrus itu memberikan suatu nasihat, suatu pelayanan pastoral kepada para budak Kristen itu di dalam ayat 18 dan ayat sampai ayat yang ke-20. Sekarang kita lihat bunyinya mulai ayat 18, 1 Petrus 2, 18-20. Bunyinya begini. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam 3 ayat ini, Petrus itu mengajar para hamba Kristen, para budak Kristen, supaya mereka tunduk kepada Tuhan mereka,
Mereka, walaupun mereka menderita secara tidak adil, tetapi itu dianggap sebagai kasih karunia Allah pada mereka. Petrus tidak hanya memberikan perintah supaya mereka tunduk kepada Tuhan mereka, tapi juga dia memberikan semacam suatu teologi yang menopang ketundukan seorang budak atau seorang hamba itu kepada Tuhan. Ya, nah karena itu maka sekarang saya akan membahas ini dari teks 3 ayat itu kita akan melihat beberapa hal penting di dalamnya. Yang pertama, mari kita melihat tunduk kepada Tuhan baik yang baik maupun yang bengis. Ya, tunduklah kepada Tuhan baik yang baik maupun yang bengis. Nah, perhatikan ayat 18. Dikatakan, dia bilang, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik atau peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, jadi bayangkan saudara bahwa budak-budak Kristen ini itu disuruh tunduk kepada Tuhan mereka, bahkan kepada yang bengis atau kepada yang jahat pun itu mereka harus tunduk. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini itu ya biasanya itu adalah kata Yunani yang paling umum untuk hamba atau budak itu adalah doulos. Tapi di sini bukan kata doulos yang dipakai, tapi oiketes. Dan oiketes itu secara harfiah itu berarti bahwa orang yang tinggal di rumah atau hamba rumah tangga. Ya. Nah, ini berbeda dengan doulos pada umumnya. Oiketes itu merujuk kepada hamba yang tinggal dan bekerja di rumah tuannya, sehingga mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dan intim dengan tuan mereka sebagai pemilik rumah. Nah, kata tunduklah itu dalam bahasa Yunaninya adalah hupotasomai, ya. Dan hupotasomai dari kata hupotaso itu berarti menempatkan diri di bawah. Nah, ini juga adalah kata yang sama yang Petrus pakai di dalam ayat yang ke-13 ketika dia bicara bahwa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah, hupotaso kepada pemerintah, menempatkan diri di bawah. Dan sekarang dia ulang lagi kata ini, yaitu bahwa para budak Kristen, ya, para oiketes itu harus menempatkan diri di bawah Tuhan mereka. Ya. Nah, yang membuat perintah ini sangat luar biasa adalah pada kalimatnya, di mana di dalam kalimat itu dikatakan bahwa bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Bengis di sini itu skolios dalam bahasa aslinya, itu secara harfiah berarti bengkok, atau tidak lurus, atau tidak menyimpang. Jadi dengan kata lain, untuk budak-budak Kristen, tunduklah kepada Tuhanmu, entah itu Tuhan yang baik atau Tuhan yang lagi bengkok, Tuhan yang tidak lurus. Artinya itu Tuhannya itu tidak adil, Tuhannya itu sewenang-wenang, Tuhannya itu jahat, Tuhannya itu keras kepala. Karena itu Petrus sadar betul bahwa tidak semua Tuhan itu baik. Ada Tuhan yang baik dan peramah, ada Tuhan yang jahat dan tidak adil. Dan untuk keduanya, baik yang baik dan ramah, baik yang jahat atau bengis, para budak Kristen diminta tetap menunjukkan ketundukan. Kenapa harus seperti itu? Ada alasan teologis di baliknya, ya, dan juga alasan pastoral. Itu penting kenapa? Pertama, karena ketundukan ini dilakukan dengan penuh ketakutan, ya, dengan penuh ketakutan. Kata Yunaninya itu adalah kata enpantipabo, ya. Dan enpantipabo itu bukan hanya takut kepada Tuhan sebagai manusia semata-mata, melainkan takut juga kepada Allah. Jadi saudara lihat, saya adalah seorang muda, di atas saya itu adalah ada Tuhan yang mungkin Tuhan yang jahat, tapi di atas Tuhan saya yang jahat ini ada Tuhan saya, atau ada Allah di atasnya. Nah, karena saya taat atau tunduk kepada Allah di atas, maka saya otomatis tunduk kepada Tuhan saya, karena Allah saya meminta saya tunduk kepada Tuhan saya. Artinya, motivasi ketundukan seorang hamba Kristen bukan hanya karena rasa takut pada kekuasaan Tuhannya, tapi suatu kesadaran bahwa dia sedang melayani Allah dalam posisinya sebagai hamba itu. Itu pertama. Yang kedua,
Cara hidup yang tunduk di tengah perlakuan yang tidak adil dari tuannya, itu merupakan kesaksian yang kuat tentang iman Kristen. Saudara-saudara, di dunia Romawi, seorang budak yang melawan atau memberontak kepada tuannya itu dianggap sebagai ancaman sosial. Nah, karena itu kalau budak-budak Kristen itu semuanya melawan tuannya, maka orang Kristen itu akan dianggap sebagai pemberontak-pemberontak terhadap tatanan sosial yang sudah ada. Tapi kalau seorang hamba Kristen tunduk dengan penuh integritas kepada tuannya, maka dia sedang menampilkan wajah Injil yang berbeda dari dunia ini. Ya, coba perhatikan kata-kata dari Thomas Schreiner. Thomas Schreiner itu bilang begini, perintah Petrus kepada para hamba dalam 1 Petrus 2 ayat 18 bukan pembenaran terhadap sistem perbudakan itu sendiri. Petrus tidak menulis dari perspektif seorang reformator sosial yang ingin mengubah struktur masyarakat Romawi. Dia menulis sebagai seorang gembala yang memberikan petunjuk pastoral kepada orang-orang percaya tentang bagaimana mereka harus hidup dengan penuh hikmat dalam situasi yang tidak ideal, sambil tetap mempertahankan kesaksian iman mereka di hadapan dunia ini. Nah, saudara-saudara, disinilah kita perlu memahami bahwa nasihat Petrus ini tidak berarti bahwa dia membenarkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu jelas tidak benar. Petrus sendiri mengakui ketidakadilan itu ada dengan menyebut ada Tuhan yang bengis. Tapi dia mengajarkan bahwa respon orang percaya terhadap ketidakadilan itu harus berbeda dengan respon dari orang-orang yang tidak percaya. Coba lihat komentar dari Davis, dia bilang begini, ketika Petrus mengajarkan supaya para hamba tunduk, itu bukan berarti mereka lemah atau tidak punya keberanian. Justru itu adalah kekuatan rohani. Mereka memilih tunduk karena percaya bahwa Allah melihat semua ketidakadilan yang mereka alami. Jadi mereka tidak melawan, bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka yakin Allah adalah hakim yang adil yang pada waktunya akan membela dan menegakkan kebenaran. Nah, kalau begitu di sini kita bisa lihat bahkan untuk tuan atau untuk bos yang tidak adil pun orang Kristen itu disuruh untuk tunduk. Nah, di dalam konteks modern kita, meskipun sistem perbudakan sudah tidak ada lagi, sudah dihapuskan, sekarang tuan dan budak itu sudah tidak ada, tapi prinsip teologisnya di balik nasihat Petrus itu tetap relevan. Tetap di sini kita ada pertanyaan refleksi bagi kita semua secara praktis yang kita renungkan bersama. Misalnya, kalau saudara adalah seorang karyawan atau pegawai yang saat ini bekerja di bawah atasan yang keras, atau bos saudara keras di kantor, tidak adil, sulit diajak bekerja sama. Bagaimana saudara berespon dan bersikap terhadap bos yang tidak adil itu? Apakah saudara tetap tunduk, berlandaskan kesadaran akan Allah, atau justru dengan sikap perlawanan yang tersembunyi dengan kedongkolan dalam hati, dengan kerja asal-asalan? Atau kalau saudara adalah seorang mahasiswa Kristen, dan saudara ada di bawah dosen atau guru yang keras yang tidak simpati. Nah, seperti yang kita kasus-kasus yang sekarang lagi rame-rame di Kupang itu ya. Dosen panggil mahasiswanya ya binatang, bodoh, dan lain sebagainya ya. Itu jelas adalah ketidakadilan. Ya. Apakah seorang jemaat atau seorang yang berada dalam suatu gereja di mana kepemimpinannya itu tidak sempurna, bagaimana kita merespon hal semacam ini? Di sinilah kita bisa melihat ada orang yang berespon. Ya misalnya kita punya bos yang kurang ajar. Lalu kita bisa berespon dengan balik kurang ajar. Ya. Bos kita mungkin memaki kita. Kita bisa memaki balik. Bos kita mengancam kita. Kita bisa mengancam balik. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita berhadapan dengan seorang budak Kristen berhadapan dengan seorang tuan yang bengis, yang jahat, maka kecenderungan kita adalah balik berbuat jahat kepada mereka. Tapi di sini Petrus menasihati, hei budak-budak Kristen, tunduklah kepada tuanmu, bahkan tuan yang bengis, tuan yang jahat, tuan yang tidak adil. Nah di sini ketundukan ini itu menunjukkan supaya kita menunjukkan kepada kita bahwa seorang Kristen harus tunduk, tidak boleh membalas bahkan kepada yang jahat sekalipun, termasuk itu adalah pemimpin kita, atasan kita, bos kita, atau kepala kita, dosen kita. Seringkali kita mendapatkan perlakuan yang tidak bagus atau tidak adil. Tapi disitulah kita belajar bahwa kita tetap belajar untuk menghormati dan tunduk, hupotasso, hormat dan taat.
Itu kata upetaso. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua itu ada kalimat menanggung penderitaan yang tidak adil karena Allah. Saudara lihat kembali ayat 19. Petrus itu melanjutkannya begini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Nah, ayat ini itu adalah inti dari seluruh nasihat Petrus kepada para Buddha. Ada dua hal penting di sini. Pertama, Petrus menyebut menanggung penderitaan yang tidak adil itu sebagai kasih karunia. Kata Yunaninya adalah charis. Dan ini adalah kata yang sama yang dipakai untuk kasih karunia yang menyelamatkan orang berdosa. Dan sungguh menakjubkan bahwa penderitaan yang ditanggung dengan benar itu ternyata disebut sebagai charis, sebagai kasih karunia Allah. Dan yang kedua, penderitaan itu harus ditanggung karena sadar akan kehendak Allah. Ya, tadi ayatnya berbunyi, ya, dikatakan bahwa jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, ini menunjukkan bahwa motivasi di balik kesediaan untuk menanggung penderitaan yang tidak adil dari tuan-tuan yang bengis, yang jahat, itu bersifat rohani, yaitu sadar akan kehendak Allah. Dengan kata lain, seorang hamba yang menanggung penderitaan tidak adil dari tuannya, sambil dia tetap mempertahankan integritas iman dan perilakunya, bukan hanya sekedar bersabar. Dia sedang mengekspresikan sebuah keyakinan yang dalam bahwa Allah mengetahui, Allah melihat, dan Allah akan bertindak. Kalau saya misalnya seorang karyawan Kristen dan bos saya ini bengis sekali, bos saya ini jahat sekali, bos saya ini kurang ajar sekali. Nah, itu dia, bos itu membuat saya menderita. Dia melakukan hal yang tidak adil. Nah, maka seperti saya bilang tadi, ada kecenderungan bahwa kita ingin membalas, ingin berlaku jahat, ingin memaki kembali. Bahkan kadang-kadang ada yang pikir lebih baik saya bunuh bos saya. Tapi disinilah kita bisa melihat, kalau kita sebagai seorang Kristen, kita menderita ketidakadilan semacam itu dan kita tetap sabar, kita tidak melakukan serangan balik, tidak melakukan kejahatan berkebalikan kepada bos itu yang bengis itu, maka sebenarnya itu adalah kasih karunia Allah yang mampu membuat kita bersabar dan kita mengekspresikan keyakinan kita. Kita tahu Allah tahu penderitaan kita. Kita tahu Allah itu akan dia melihat apa yang terjadi dan kita tahu bahwa Allah akan bertindak. Ada perbedaan yang sangat besar antara menanggung penderitaan karena terpaksa dengan menanggung penderitaan karena Allah. Menanggung penderitaan karena terpaksa itu maka hati kita penuh kepahitan, penuh kebencian, amarah yang terpendam, keinginan untuk balas dendam. Seringkali ketika kita diperlakukan tidak adil kan kita memang taat, tapi sambil taat itu kita penuh dengan kemarahan. Sambil taat hati kita penuh kebencian. Sambil taat kita penuh dengan cacian dan makian. Maka di situ kita bisa melihat dia menanggung penderitaan karena terpaksa. Tapi ada yang menanggung penderitaan karena Allah, di mana sekalipun ada ketidakadilan, tapi ada damai sejahtera Allah, ada keyakinan bahwa Allah adil, dan ada kekuatan rohani yang menguatkan dia untuk tidak membalas, tidak melakukan kejahatan, dan sambil tetap hormat dan tunduk kepada Tuhannya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Petrus tidak sedang mengajarkan stoikisme, yaitu paham yang menekankan ketabahan mental manusia semata. Tidak. Dia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketabahan yang berakar dari kepercayaan kepada Allah yang hidup. Seperti dikatakan oleh Grudem. Ungkapan, karena sadar akan kehendak Allah. Dalam 1 Petrus 19. Berarti Petrus tidak hanya berbicara tentang kesabaran biasa, seperti yang dimiliki manusia pada umumnya. Ini adalah sikap rohani yang lebih dalam. Seseorang sadar bahwa Allah hadir di tengah penderitaannya. Bahwa Allah melihat apa yang sedang terjadi. Dan bahwa cara dia menghadapi penderitaan itu sangat berarti di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, sangat menarik bahwa Alkitab sendiri mempunyai banyak teladan. Ketika orang-orang yang menanggung penderitaan dengan tidak adil, tapi mereka tetap pertahankan integritas mereka. Misalnya Yusuf itu, saudara. Yusuf di perjanjian lama itu ya.
Bayangkan saudara, dia itu mau hidup kudus. Ketika istri Potifar mengajak dia berzina, dia nggak mau. Tapi justru gara-gara dia jujur itu, akhirnya dia diperlakukan tidak adil. Dengan difitnah bahwa dia yang mau memperkosa istri Potifar dengan tuduhan palsu itu, dan akhirnya dia masuk penjara. Ini sebuah ketidakadilan. Istri Potifar itu adalah tuannya. Potifar itu adalah tuannya. Yusuf itu adalah hambanya. Dan di situ kita bisa lihat, itu berarti bahwa Yusuf sebagai hamba sedang menghadapi seorang tuan yang bengis. Seorang tuan yang jahat, dalam hal ini adalah Nyonya Potifar. Tapi ternyata kita bisa melihat bahwa Yusuf tidak membalas. Dia tidak memaki istri Potifar. Ya, mungkin kita, kalau sampai kita, mungkin saya kira kita rau batu ini berarti istri Potifar habis itu. Ya, atau kita ambil parang, istri Potifar selesai. Tapi ternyata Yusuf tidak membalas sama sekali. Dia menanggung penderitaan itu. Bahkan di dalam penjara pun kita lihat bahwa tidak ada pengeluhan yang keluar dari mulut dia. Dia menanggung penderitaan ketidakadilan itu dengan tetap pertahankan integritasnya. Daud contoh lain. Dia lari dari pengejaran Saul. Saul memperlakukan Daud secara tidak adil. Selama bertahun-tahun dia dikejar-kejar, hendak dibunuh tanpa tahu salahnya apa. Tapi ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, ya, ternyata Daud tidak melakukannya. Dia bilang, jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Kalau Daud mau, anak buahnya bilang, Tuhan sudah serahkan ke tanganmu, bunuhlah di dalam gua itu. Tapi ternyata Daud tidak melakukannya. Dia menolak untuk membalas dendam kepada tuannya Saul yang jahat. Para rasul juga mengalami penganiayaan dalam penjara karena beritakan Injil. Tapi mereka tetap bersuka cita dan dianggap layak menderita karena Kristus. Nah, semua itu adalah teladan yang menunjukkan bahwa orang menanggung penderitaan yang tidak adil karena Allah itu sesuatu yang punya makna rohani yang sangat dalam. Ini bukan kekalahan, tapi itu adalah kemenangan rohani. Saudara, kalau tahu-tahu misalnya ya, ada bos di tempat kerja, tiba-tiba dia maki kau, anjing, babi kau. Lalu kita balas, kau juga anjing, kau juga babi, mau apa kau? Ya, kalau bos bilang, saya pergi injak kau di batang leher. Kita balas, saya menunggu injak saya di batang leher, saya injak kau duluan. Pada saat itu sepertinya kita menang. Tapi sebenarnya kita kalah. Sebagai orang Kristen macam itu, kita tetap menunjukkan rasa hormat kita, ya, kita tetap tidak membalas, mempertahankan integritas iman Kristen. Maka sesungguhnya secara rohani kita memiliki, bilang begini, 11 dan 20, jika dijalani dengan sikap rohani yang benar, itu berhak Allah. Diri secara tidak sehat, cara Allah bekerja, dinyatakan kemuliaannya. Nah, karena itu ketika Petrus berkata bahwa menanggung penderitaan yang tidak adil karena Allah itu merupakan karis kasih karunia, itu berarti ada sebuah kehormatan ilahi di dalam setiap penderitaan yang kita tanggung dalam motivasi yang benar. Nah, saudara-saudara sekalian, jika saat ini saudara sedang mengalami perlakuan yang tidak adil, misalnya di tempat kerja atau di keluarga atau di lingkungan sosial saudara, ujilah motivasi hati saudara. Apakah saudara menanggungnya dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan kebencian terpendam? Atau apakah saudara menanggungnya dengan kesadaran bahwa Allah sedang melihat dan menilai penderitaan saudara? Dan penderitaan itu tidak mungkin terjadi tanpa seizin Allah. Dan saudara tetap menunjukkan integritas rohani di tengah-tengah penderitaan. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah sebuah kemenangan secara rohani. Yusuf, seperti saya bilang tadi, dia tidak meratap selama bertahun-tahun di penjara Mesir dengan berkata, hidupku tidak adil. Tidak. Dia melayani Allah di dalam penjara dengan penuh kesetiaan. Karena dia tahu bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat dia lihat dengan mata jasmaninya. Saudara, mungkin hari ini
ada beberapa di antara kita yang sedang berada di dalam penjara, dalam tanda kutip. Situasi yang tidak adil, hubungan yang menyakitkan, atau pekerjaan yang tidak menghargai saudara. Bahkan seorang yang dekat dengan saya, dia berkata bahwa dia selalu mendapatkan intimidasi dari keluarganya. Ya, dia lahir cacat dan keluarganya bilang begini, ya, tahu begitu kalau lu cacat begini dari dulu tidak lahirkan lu. Lalu dia menangis bahwa mama kandungnya sendiri, kenapa bisa mengatakan demikian? Tapi melalui ayat ini kita bisa lihat, kalau dalam keadaan semacam itu, kalau dia menahan kepahitan itu, maka dia kalah. Tapi kalau dia tetap tunduk, tetap menghormat, dan percaya bahwa Allah itu adil, maka sesungguhnya itulah kemenangan rohani. Ingat, penderitaan yang sama bisa menjadi penjara yang menghancurkan, atau sekaligus menjadi sekolah yang membentuk karakter. Bergantung pada motivasi dan orientasi iman yang ada di dalam hati kita untuk menanggung penderitaan, kesulitan, dan ketidakadilan itu. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, penderitaan yang benar dan penderitaan yang tidak benar. Penderitaan yang benar versus penderitaan yang tidak benar. Nah, jadi di situ Petrus lagi bicara soal penderitaan, tapi dia perlu menambahkan tentang soal penderitaan yang benar dan penderitaan tidak benar. Sekarang lihat ayat yang ke-20. Di dalam ayat 20 dikatakan begini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua penderitaan itu memiliki nilai rohani yang sama. Petrus membuat perbedaan yang sangat jelas. Ada penderitaan karena orang berbuat dosa. Itu tidak ada nilai rohaninya. Jikalau seorang hamba menderita pukulan karena dia memang mencuri barang tuannya, maka penderitaannya tidak ada nilai rohani. Kalau seorang budak itu dipukul karena berbohong, dia menderita, tapi penderitaannya tidak punya nilai rohani. Kalau dia dihajar oleh tuannya karena dia malas, karena dia melawan tuannya dengan cara yang salah, maka dia menderita, tapi itu tidak ada nilai rohani. Petrus berkata bahwa dalam kasus semacam ini tidak ada pujian yang diperoleh. Itu ayat 20 tadi. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, saudara kalau tahu misalnya saudara pergi curi sepeda motor, orang lagi parkir, saudara bawa kunci, ya, kunci palsu, saudara ambil motornya, orang sampai bonyok, saudara menderita. Tapi itu menderita karena dosa. Penderitaan karena dosa itu tidak memiliki nilai rohani apa? Nah, berbuat baik. Nah, itulah yang disebut kasih karunia Allah. Kasih karunia pada Allah itu. Jadi kalau seorang hamba menderita bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena memang pada dasarnya tuannya tidak adil, maka disitulah kita bisa melihat penderitaan semacam itu akan mempunyai nilai rohaninya. Nah, kalau saudara tahu pergi rajin melayani, ya habis melayani Tuhan, gara-gara melayani saudara akhirnya dibenci oleh orang. Nah, itu penderitaan. Makanya saudara diolok-olok, itu menderita. Tapi penderitaan itu ada nilai rohaninya. Pokoknya kalau saudara menderita karena dosa, tidak ada nilai rohani. Tapi kalau menderita karena berbuat baik, menderita karena berbuat kebenaran, maka itu ada nilai rohaninya. Nah, kata Yunani yang dipakai untuk pujian di sini itu adalah kleos yang dalam. Nah, terus sedang berkata, penderitaan yang lahir dari perbuatan dosa tidak menghasilkan nama baik di hadapan Allah maupun manusia. Tapi kalau penderitaan itu lahir dari perbuatan baik dan kebenaran, itu akan menghasilkan kasih karunia di hadapan Allah. Itu di akhir ayat 20 itu dikatakan ya, maka itu adalah
kasih karunia pada Allah. Ya. Nah, ini adalah prinsip yang sangat-sangat penting. Kristen yang mengalami kesulitan, banyak penderitaan, tapi ternyata banyak yang menderita justru karena dosa-dosa, karena salah sendiri, Pak Rohani. Karena kita harus jujur. Apakah kalau saudara mengalami karena saudara tidak jujur, karena saudara malas, karena saudara kalau demikian penderitaan itu sebenarnya adalah konsekuensi dari saudara sendiri. Tapi saudara sudah jujur, sebut sebagai kasih karunia di hadapan Allah. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 5, 10, 11, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ayat 11-nya, berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini perkataan yang sejajar dengan apa yang Petrus katakan itu. Penderitaan yang terjadi karena kebenaran atau karena nama Kristus itu punya nilai rohani. Tapi kalau kamu dikatakan jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, maka itu semua adalah garis kasih karunia. Ya, Kolone bilang begini, Petrus tidak mengajarkan bahwa seseorang harus menerima semua penderitaan begitu saja tanpa berpikir. Dia membedakan dengan jelas. Ada penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri, dan ada penderitaan karena kita setia melakukan yang benar. Yang berharga di hadapan Allah bukan semua jenis penderitaan, tapi khusus penderitaan karena melakukan kebenaran. Itulah yang disebut sebagai kasih karunia. Ya, Howard Marshall. Perbedaan yang dibuat Petrus dalam 1 Petrus 2:20 antara menderita karena berbuat salah dengan menderita karena berbuat baik. Bukan hanya soal benar atau salah secara moral, tapi juga memiliki makna rohani yang dalam. Hanya penderitaan yang terjadi karena kita setia melakukan kehendak Allah yang bernilai di hadapannya dan bisa disebut sebagai kasih karunia. Sedangkan penderitaan yang datang karena kesalahan atau dosa kita sendiri tidak memiliki nilai rohani atau penebusan sama sekali. Nah, prinsip ini sangat kita hari ini dalam ada orang-orang Kristen, anak-anak Kristen yang mungkin dipecat karena tidak mau melakukan keuangan, tapi penderitaannya punya nilai di hadapan Allah. Tapi kalau dia dipecat karena mencuri, dipecat karena tidak berkompeten, dipecat karena tidak jujur, maka itu konsekuensi. Seorang pelajar Kristen tidak lulus karena menolak untuk menyontek, itu penderitaan, dan itu punya nilai di hadapan Allah daripada lulus tapi ternyata menyontek dan ketahuan, lalu akhirnya ya misalnya diberhentikan atau didiskualifikasi, itu penderitaan, tapi itu salah sendiri. Seorang pengusaha Kristen yang rugi karena dia menolak untuk menyuap pejabat misalnya, dia menderita. Tapi itu penderitaan yang punya nilai di hadapan Allah. Tapi kalau dia bangkrut karena memang pada dasarnya orangnya tidak jujur, tidak bertanggung jawab, itu bukan penderitaan yang bernilai karis. Nah, Petrus mengajarkan kepada kita untuk memiliki kejujuran rohani serius dalam mengevaluasi penderitaan kita sendiri. Jangan terlalu cepat menyebut diri orang yang dianiaya karena Kristus. Sebelum kita sungguh-sungguh memeriksa diri kita, apakah penderitaan kita memang betul-betul lahir dari kesetiaan kepada kebenaran, atau karena konsekuensi dari kesalahan kita sendiri. Ya, Tuhan tidak dapat ditipu, dan hati kita pun tidak boleh kita tipu. Nah, begitulah 3 ayat yang sangat kaya yang mengajarkan kita tentang ketundukan seorang hamba, seorang karyawan, seorang budak Kristen yang gara-gara itu dia menderita secara tidak adil, dan itu disebut sebagai kasih karunia pada Allah. John Stott bilang begini,
Nasihat Petrus kepada para hamba dalam 1 Petrus 2 ayat 18-20 adalah salah satu ajaran yang cukup sulit untuk dijalani. Dia tidak hanya meminta mereka untuk tunduk secara lahiriah atau sekedar mengikuti aturan, tapi mengajak mereka hidup dengan kesadaran rohani yang dalam tentang Allah. Ketika seseorang mau menanggung penderitaan yang tidak adil karena alasan yang benar di hadapan Allah, itu bukan hanya sikap yang baik secara manusia, tapi merupakan bukti iman yang sungguh-sungguh kepada Allah yang melihat segala sesuatu dan yang adil. Maka hari ini kita mendapatkan 3 pelajaran besar. Pertama, kita perlu tunduk kepada otoritas kita, dan itu adalah prinsip Alkitab yang universal. Kedua, penderitaan yang tidak adil yang harus ditanggung karena Allah itu memiliki nilai rohani yang sangat besar. Dan yang ketiga, kita perlu membedakan antara penderitaan yang kita ciptakan sendiri karena salah kita dan penderitaan yang kita terima karena kita berbuat baik dan berbuat benar. Hanya yang terakhir itulah saja yang bisa disebut sebagai kasih karunia di hadapan Allah. Nah, apakah penderitaan atau kesulitan yang saudara alami itu dapat disebut kasih karunia, karis di hadapan Allah? Atau karena memang salah sendiri? Karena itu marilah kita belajar tunduk dengan penuh kesadaran akan Allah dan menanggung penderitaan yang tidak adil dengan iman karena itu punya nilai rohani yang besar, dan berbuat baik bahkan ketika perbuatan baik itu menghasilkan penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.